gambarkan itu dalam proyek apa saja begitu, dan mungkin ada spesifik proyek yang saat ini terkendala akibat kebijakan baru ini. Ya, jadi yang spesifik terkendala otomatis adalah bantuan dari USAID ya. Itu sebenarnya ada paket dari Millennium Challenge Corporation, itu senilai kalau nggak salah 700 juta US, tapi memang ini untuk tidak hanya untuk renewable, malah renewable-nya sedikit, tetapi banyak untuk infrastruktur. Jadi ini saya dengar dihentikan, kemudian juga paket-paket dari lembaga yang lain, karena lembaga Amerika ini ada di bawah Kementerian Luar Negeri, ada di bawah Kementerian Perdagangan. Nah ini semuanya sedang dievaluasi selama 90 hari. Nah kita nggak tahu apakah setelah 90 hari memang itu akan di stop benar atau akan diteruskan tetapi selektif, bisa juga. Intinya adalah Amerika mungkin akan memberikan bantuan yang sifatnya mengikat. Dalam arti dia berharap bahwa dengan bantuan ini produk dia juga laku gitu. Gitu. Jadi pasti ada imbalannya lah. Ya, ada sesuatu yang bisa ditawarkan begitu ya kepada Amerika Serikat ya. Baik. Nah, mungkin dengan strategi apa yang bisa dilakukan begitu? Apakah artinya akan segera mencari pendanaan lainnya begitu? Atau bagaimana yang mungkin bisa kita lakukan ya strategi-strategi para pengembang yang bisa dilakukan di dalam negeri begitu dengan perubahan atau dinamika ini, Pak Widi? Baik Mbak Eva, jadi memang sudah seharusnya bahwa kita melakukan penggalian sumber pendanaan dari negara-negara lain ataupun dari sektor perbankan. Karena ini kan program energi dan pangan ini kan menjadi prioritas pembangunan pemerintah saat ini, Pak Prabowo. Jadi oleh karena itu kita akan mendukung program ini sepenuhnya dan berharap bahwa sebetulnya sumber keuangan dari dalam negeri juga cukup besar. Tetapi mungkin dengan kombinasi tadi kalau ada bantuan luar negeri akan lebih cepat, yaitu yang kita usahakan. Terutama mungkin sekarang dengan Amerika keluar ya kita lebih ke arah Eropa ya, Eropa, Jepang, bahkan Cina. Itu dia bisa menjadi pilihan. Oke, tapi sejauh ini mungkin bisa digambarkan dinamikanya seperti apa begitu ya dari hubungan tadi ya pemberian bantuan baik dari negara-negara maju ini kepada Indonesia sejauh ini seperti apa? Saya rasa dari negara lain cukup agresif, termasuk menawarkan juga paket-paket bantuan yang sesuai dengan target dari negara mereka. Nah ini memang sekarang persoalannya kan dari kitanya sendiri apakah siap apa enggak menerima itu ya. Karena memang seperti kita ketahui undang-undang energi terbarukan aja kan belum disahkan sampai saat ini. Sehingga ini turut mempengaruhi sebetulnya kemampuan kita untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Karena dengan tanpanya regulasi yang tetap, yang menjadi dasar hukum bagi suatu kerjasama dengan luar negeri juga, ini memang pengaruhnya cukup signifikan nih. Jadi memang sebaiknya itu diselesaikan dulu. Baik. Kemarin revisinya sudah ada begitu, revisi undang-undangnya, ada beberapa poin yang menarik perhatian juga begitu, tapi mungkin lebih ke arah yang lain begitu ya, poin-poin yang sempat diperdebatkan atau menjadi kontroversi juga begitu. Nah, berkaitan dengan poin spesifik yang mungkin dibutuhkan ya oleh para pengembang, para pelaku industri di energi baru terbarukan dan dalam kaitannya untuk mendapatkan ataupun juga untuk dalam hal pembiayaan begitu ya Pak Widi ya. Ini seperti apa begitu poin-poin spesifik apa yang dibutuhkan untuk dicantumkan ya dalam revisi Undang-Undang Migas ini? Ya, memang banyak ya poin-poinnya. Sebetulnya yang terutama memang persoalan kemudahan berinvestasi. Jadi perizinan dalam masalah ini kan sebetulnya tidak sesimpel seperti yang diniatkan oleh OSS ya. Dalam OSS itu kelihatannya mudah, tapi ternyata dalam proses lanjutannya itu juga nggak mudah. Sehingga banyak yang mengeluh juga mengenai masalah ini. Bahwa sudah diajukan secara online, izin semua dengan data yang lengkap, tapi keputusannya lama. Padahal kan seharusnya cepat nih, dengan sistem digitalisasi ini kan seharusnya bisa cepat. Tapi ya itu, kembali ke mungkin apakah kesibukan dari setiap pengampu perizinan ini, atau memang ada yang belum lengkap peraturan-peraturannya.
Nah ini perlu dibenahi masalah perizinan ini. Oke, baik. Tadi maksud saya undang-undang EBET begitu ya Pak Widi ya. Baik. Nah kemudian ketika kita berbicara juga berkaitan dengan tadi kan artinya ini sedikit banyak membuat masyarakat atau membuat pemangku kebijakan cukup terkaget ya dengan kebijakan dari Amerika Serikat begitu untuk menarik diri dari Paris Agreement. Nah, apakah sebetulnya sedikit banyak tadi Anda menyampaikan bahwa target kita masih sesuai begitu, target NDC di tahun 2030, target untuk net zero emission juga di tahun 2060. Tapi apakah along the way mungkin artinya perlu ada penyesuaian juga begitu, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dinamika yang ada begitu untuk target-target kita ini? Iya. Memang untuk kondisi-kondisi tersebut yang mampu menciptakan gairah untuk investasi di energi terbarukan ini memang perlu kesiapan semua stakeholder kita ya. Itu baik swastanya yang harus mampu membuat satu studi kelayakan yang bankable, dan ini kan nggak mudah juga dan biaya juga. Nah ini yang sering juga menjadi kendala dari persoalan yang paling dasar itu membuat feasibility study yang bankable. Ini dari swasta juga harus mungkin diperlukan inilah training atau pengembangan kapasitas ya. Jadi SDM ya. Jadi ini jadi salah satu kendala juga karena banyak FS ini yang nggak bisa diterima oleh perbankan, nggak bisa diterima. Biasa spesifiknya kenapa FS ini tidak diterima oleh perbankan? Ini untuk perbankan dalam negeri atau perbankan luar juga? Semuanya, perbankan luar juga akan melihat kriteria itu dengan lebih detail lagi. Biasa spesifik berkaitan dengan apa begitu FS ini? Jadi satu dari yang pasti kan semua kalau yang namanya feasibility study kan mulai dari bahan baku, mulai dari teknologi, mulai dari organisasi, kemudian risk dan mitigation-nya. Kebanyakan di risk dan mitigation dari pengembang kita juga masih agak lemah ya. Jadi ini yang juga harus dikembangkan. Artinya kita harus mampu menilai resiko apa saja yang mungkin terjadi dan bagaimana mitigasinya. Bagaimana cara mengatasinya. Ini sangat diperlukan dalam satu feasibility study. Risknya dalam hal spesifik untuk risk sendiri begitu, dalam hal apa Pak Widi? Risk dari semua aktivitas kegiatan itu selalu ada. Jadi mulai dari persiapan, kemudian mulai dari lebih ke operasional artinya? Ya, enggak juga. Juga ada masalah sosial, masalah lingkungan. Itu juga masuk dalam risk. Dalam studi yang lengkap itu, apalagi untuk luar, itu studi sosial dan lingkungan ini sangat penting. ESG-nya justru ESG-nya, ya. Jadi itu yang kita juga masih lemah di situ.